Udah, Bu. Oke. Laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas itu seperti apa sih? Nah, sama dengan laporan laba rugi, ya. Kemudian neraca. Kalian juga sudah tahu lah bentuk laporan arus kas itu seperti apa. Nah, yang secara sederhananya laporan kas yang kalian ketahui atau cash flow yang kalian ketahui itu seperti apa? Gimana Kartika? Laporan arus kas itu atau cash flow itu seperti apa Kartika? Laporan yang berisi tentang pengeluaran kas, Bu. Hanya Akun-akun pengeluaran? tentang pengeluaran kas. Hanya pengeluaran saja? Sama ada kas masuk. Ya, juga. penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, di semester 1 kita juga udah bahas ya, penerimaan atau pengeluaran kas itu timbul karena adanya transaksi penjualan dan pembelian, atau istilahnya itu jurnal khusus ya. Transaksi penjualan, pembelian, kemudian ada jurnal khusus, penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, ini isi secara sederhana isi dari laporan kas adalah adanya aliran kas yang terdiri dari penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, di sini laporan arus kas ini dikembangkan berdasarkan prinsip kas, di mana semua transaksi akan dicatat bila terdapat arus kas masuk dan keluar. Itu poinnya, ya. Itu prinsip dari aliran kas atau laporan arus kas. Nah, jadi ada arus kas masuk maupun keluar. Jadi laporan arus kas itu adalah laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode tertentu. Itu poin di situ. Jadi lebih terkontrol ya untuk masalah kasnya. Ada penerimaannya dan ada pengeluarannya. Penerimaan ini dari mana transaksinya? Biasanya kalau penerimaan bisa terjadi dari transaksi penjualan. Kemudian kalau pengeluaran ini transaksi dari mana? Biasanya terjadi dari transaksi pembelian. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga ada laporan arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya. Ada aktivitas operasinya, kemudian ada aktivitas investasi, kemudian ada aktivitas pendanaan. Jadi laporan arus kas ini dikelompokkan menjadi 3, operating activity, investing activity, dan financing activity. Nah, seperti apa sih untuk aktivitas operasi ini? Ya, untuk aktivitas operasi ini meliputi aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dan yang berkaitan dengan manajemen modal kerja yang meliputi aset rancang dan liabilities. Jadi aktivitas operasi. Ya, jadi cash flow atau laporan arus kas terdiri dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan aktivitas operasinya, aktivitas investasinya, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi sendiri ini timbul karena adanya aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Kemudian yang berkaitan juga dengan manajemen modal kerja seperti aset lancar dan kewajiban. Itu aktivitas operasi. Nah, kalau aktivitas investasi ini terdiri dari aktivitas untuk menjual atau membeli aset. Aset bisa aset tetap, kemudian investasi jangka panjang, kemudian aset-aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Ini adalah aktivitas investasi. Ya, jadi cash flow untuk aktivitas investasi terdiri dari misalnya pembelian aset, penjualan aset, kemudian juga ada manfaat jangka panjangnya, itu dicatat di aktivitas cash flow investasi. Nah, kemudian ada lagi aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini atau financing activity, ini meliputi aktivitas pelunasan atau penerbitan tentang jangka panjang. Nah, misalnya ada pembayaran dividen, pelunasan atau penerbitan note payable atau utang-utang, itu masuk ke aktivitas pendanaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham ya? Jadi intinya ya pada dasarnya cash flow itu laporan arus kas itu mencerminkan yaitu melaporkan berupa uang kas masuk dan kas keluar. Itu inti dasar dari laporan arus kas. Nah, untuk bentuk pencatatannya tadi kan sudah jelasin juga, dibentuk menjadi 3 kelompok berdasarkan aktivitas operasinya,
investasi dan pendanaan. Jadi dikelompokkan biar lebih laporan kasnya itu lebih apa istilahnya itu informatif ya, informatif dan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Ya, jadi kalau kalian membuat laporan atau istilahnya laporan keuangan, buat laporan keuangan itu seinformatif mungkin. Ya. Ya, jadi buat laporan keuangan ini seinformatif mungkin. Nah, atau kita bisa mengkelompokkan sesuai dengan pengelompokan yang tepat. Misalnya untuk laporan arus kas ini dibagi 3 kelompok ya, berdasarkan aktivitas operasinya, investasinya, dan pendanaan. Jadi lebih jelas, informatif sekali. Itu lebih detail seperti itu. Itu bentuk laporan arus kas yang berdasarkan sumber dan penggunaannya. Oke. Kemudian sumber dan penggunaan arus kas ini tadi kan sudah jelas ya, untuk sumber kas itu berdasarkan dari laba bersih, terus penurunan dalam aset, peningkatan dalam liabilities, kemudian penyusutan dan biaya non kas lainnya, terus penjualan saham. Nah, penggunaan arus kasnya rugi bersih yaitu terdiri dari peningkatan dalam asetnya, penurunan kebalikannya. Sumber kas berarti penerimaan ya, contohnya laba bersih. Penggunaan kasnya atau penggunaan arus kasnya atau pengeluarannya nanti menghasilkan rugi bersihnya atau pembelian kembali saham. Nah, ini adalah sumber dan penggunaan arus kas. Ya, ya pahamlah, intinya penerimaan dan pengeluaran kas kayak gitu. Nah, kemudian selain ketiga aktivitas yang tadi ya, operasi, kemudian pendanaan, kemudian satu lagi apa? Investasi, Bu. Dalam arus kas terdapat akun kas dan ekuivalensi serta short term-nya, short term investment-nya atau marketable security-nya. Nah, jadi penjumlahan kedua akun ini yaitu kas dan investasi dalam surat berharga ini dikategorikan sebagai kas awal dan akhir periode. Ya, itu sih bentuk ya tambahan dari laporan arus kas atau laporan cash flow-nya. Nah, ini contoh-contoh arus kas. Nah, arus kas metode langsung. Ini contoh dari PT XYZ. Ya. Ya, tadi dari kalau ini kan mencerminkan, kalau ini apa? Berdasarkan aktivitas apa nih? Kalau yang ditampilan di PPT-nya? Operasi. Ya, operasi ya. Aktivitas operasi ya. Jadi berdasarkan pembelian, penjualan ya. Ini bentuk arus kas metode langsung. Nah, kemudian ini dia ya, jadi ada laba bersihnya, operasi. Terus ini lebih lengkap lagi nih. Kalau ini lebih lengkap lagi. Arus kas dari aktivitas operasi ya. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi jelas, kenaikan aset, terus aktivitas investasi lainnya. Terus ada arus kas dari pendanaan, ada penurunan wesel bayar, kenaikan utang, pembayaran dividen. Nah, ini lengkap nih. Ini bentuk salah satu contoh bentuk laporan arus kas metode tidak langsung lengkap ya, berdasarkan ketiga aktivitas yang tadi sudah dijelaskan. Dari aktivitas operasinya ada aktivitas investasinya dan aktivitas pendanaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut. Nah, di sini ada lanjutkan menghitung free cash flow. Arus kas bebas atau free cash flow. Arus kas bebas ini merupakan kas yang tersedia di perusahaan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Jadi atau istilahnya free cash flow. Nah, si free cash flow ini konsepnya untuk memfokuskan pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi setelah digunakan untuk kebutuhan investasi. Arus kas bebas dibagi menjadi 2. Ya, pertama free cash flow to the firm, di mana arus kas bebas yang tersedia untuk didistribusikan ke pemegang saham maupun pemegang obligasi. Paham nggak? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi ada di sini kita menghitung istilahnya itu ada free cash flow atau arus kas bebas. Arus kas bebas ini
digunakan dari berbagai aktivitas. Jadi intinya konsep free cash flow ini fokusnya untuk menghasilkan dari aktivitas operasi, tapi sudah digunakan untuk kebutuhan investasi. Nah, ini caranya kita menggunakan metodenya free cash flow to the firm. Ini dia arus kas bebas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham maupun pemegang obligasi. Nah, rumusnya ada net income plus non-cash change plus interest expense dikali 1 kali tax rate-nya, dikurangin investment in work capital, dikurangi dengan capital expenditure atau CAPEX. Nah, ini free cash flow to the firm dari laba bersih dapat ditulis dengan rumus yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau misal menggunakan operating cash flow, maka free cash flow-nya rumusnya itu cash flow from operation plus interest expense 1 dikurangi tax rate dikurang dengan CAPEX-nya atau capital expenditure. Nah, ini dia. Kemudian ada lagi metodenya ada free cash flow to equity ya. Tadi kan ini untuk yang didistribusikan ke pemegang saham. Nah, ini kalau equity ini kas bebas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Jadi ada 2, FCFF ini untuk pemegang saham maupun pemegang obligasi. Kemudian ada free cash flow to equity ini untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Oke. Gimana untuk arus kas? Nah, kemudian selain menggunakan kas, analisis juga sering menggunakan pendekatan terhadap kas lainnya yang dikenal dengan EBITDA. Apa EBITDA? Apa EBITDA? Apa itu EBITDA? Hasil bersih dari aktivitas operasional sebelum dikurangi dengan bunga, pajak, dan penyusutan yang merupakan beban non-kas. Ya, jadi ya earning before dari sebelum dikurangi interestnya, tax-nya, pajaknya, depreciation-nya, dan amortisasinya. Itu EBITDA. Ya, earning before interest, tax, depreciation, and amortisasi. Ya, jadi pendapatan itu sebelum dikurangi pajaknya, bunganya, penyusutannya, itu namanya EBITDA. Oke, cukup untuk arus kas atau cash flow. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, jelas ya untuk arus kas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita bahas mengenai kelihatan analisis laporan, analisis laporan keuangan, ya. Apa sih analisis laporan keuangan atau analisis common size? Nah, analisis laporan keuangan ini ada analisis common size ya, atau analisis yang dilakukan menggunakan persentase dari suatu akun terhadap total akun. Ini contohnya kurang apa ya? Kurang jelas kalian. Nah, ini dia. Ya. Jadi untuk menganalisis laporan keuangan itu kita bisa menggunakan analisis common size. Ya, atau istilahnya itu dengan pengukuran secara umum. Nah, untuk analisis common size ini, analisis yang dilakukan menggunakan persentase dari satu akun terhadap total akun. Biasanya analisis common size ini dilaporkan terhadap laporan bersih keuangan dan laba rugi. Contohnya gini. Nah, jadi itu. Ini adalah kita menganalisis laporan arus kasnya. Ada analisis common size vertikal sama analisis common size
horizontal. Nah, ini bentuk vertikalnya ya. Jadi ada laporan neraca, kemudian ada aset ya, aset tahun misalkan 2014 dan tahun sebelumnya misalnya 2013, tapi setiap tahunnya ini kalian presentasikan dulu ya. Jadi kalau kalian mau menganalisis laporan keuangan, itu kita bisa menggunakan analisis common size vertikal maupun analisis common size horizontal. Nah, kalau common size vertikal itu caranya membagi masing-masing akun terhadap total aset. Nah, kalau untuk laporan laba ruginya dilakukan dengan masing-masing akun terhadap total pendapatan atau penjualan. Nah, kalau common size horizontal, ini perbandingannya dengan tahun sebelumnya dan setelahnya. Nah, ini salah satu bentuk yang vertikal. Jadi persentasenya itu jumlah akun dibagi total akunnya. Misalnya kas dan setara kas ya. Ini kan 400. Nah, kemudian total akunnya itu kan keseluruhan ya dari aset, terus dari asetnya sendiri totalnya ke 3.200. Jadi ini bentuk dari analisis common size secara vertikal. Nah, dan ini ini masih secara vertikal. Tapi kalau secara horizontal, nah dia berdasarkan perbandingannya dengan tahun sebelumnya dan setelahnya. Jadi misalnya 2014 nih, laporan aset 2014, laporan aset 2013. Nah, untuk yang vertikal itu baru kita bandingkan. Kalau untuk yang kebalik. Kalau yang untuk itu yang horizontal. Sedangkan kalau vertikal langsung laporan setiap tahunnya tinggal dikalikan jumlah akun dibagi total akunnya. Nah, untuk menghasilkan persentasenya. Ya, dilihat kan masing-masing untuk yang vertikal. Nah, di sini bahwa proporsi aset lancar lebih dominan, yaitu berapa? 62,5% ya. Aset lancarnya lebih dominan dibandingkan dengan aset tetapnya 37,5%. Dan proporsi total liabilities-nya 62,5 benar. 60,5% didanai dan di liabilities lancarnya 43,8%. Nah, di sini kita bisa menganalisis laporan keuangan. Jadi untuk menganalisis laporan keuangan, kita bisa menggunakan analisis common size vertikal dan analisis common size horizontal. Gimana? Paham? Belum, Bu. Belum. Oke ya, saya ulang lagi. Kita sudah tahu lah bentuk-bentuk dari laporan keuangan ya, dari bahasan pertemuan pertama sampai sekarang. Untuk laporan posisi keuangan itu kan ada aset lancar, kemudian aset tetap, kemudian aset tidak tetap atau tidak berwujud atau intangible asset. Nah, itu kan posisi laporan keuangan. Di sebelah kirinya ada aset, kemudian sebelah kanannya ada liabilities atau kewajiban. Nah, kewajiban itu terdiri dari utang dagang, gaji, wesel bayar, utang dividen, itu liabilities. Itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, kemudian juga itu kan ada di dalam isi dalam neraca. Nah, kemudian di sini kita ingin menganalisis laporan keuangan. Nah, ketika kita ingin menganalisis laporan keuangan, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode analisis common size vertikal dan analisis common size horizontal. Paham nggak sampai sini? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk analisis common size vertikal, nah ini dia kan, ini contoh. Ini contoh analisis, kita mau menganalisis laporan keuangan nih, kan dari satu perusahaan, misalnya neraca saldonya sudah diketahui. Kita mau menganalisis laporan keuangannya, kita bisa menggunakan analisis common size vertikal maupun horizontal. Nah, kalau jika kita menggunakan metode analisis common size vertikal, nah ini bentuk contoh formatnya seperti ini. Jadi untuk persentasenya ini jumlah akun dibagi total akun. Contoh misalnya aset. Di sini ada aset lancar, ada kas,
investasi jangka panjang, dan piutang usaha, ya. Nah, untuk persentasenya itu ada jumlah akun dibagi dengan total akun. Nah, jumlah akun misalnya 400 untuk kas dan setara kas. Dibagi total akunnya untuk aset lancarnya 3.200, berarti 12,5%. Ya. Itu cara menganalisis dengan menggunakan analisis common size atau vertikal. Nah, setelah kita hitung dengan persentasenya, kita bisa menarik kesimpulan di sini. Ya, kita bisa melihat dari proporsi persentasenya. Bisa dilihat di sini bahwa untuk aset lancar lebih dominan, yaitu 62,5. Kurang itu ya. Nah, ini nih. 62, ini kan, tadi kan persentasenya 400 dibagi 3.200, 12,5. Kemudian investasi jangka pendeknya 600 dibagi 3.200, 18,8. Dan seterusnya. Nah, ini hasil prosentasenya. Jadi kas 12,5, investasi jangka pendeknya 18, untuk total aset lancar ini kan 62,5. Ya, berdasarkan analisis kita menggunakan common size vertikal. Nah, di sini dilihat bahwa proporsi aset lancar ini lebih dominan, yaitu 62,5%, dibandingkan dengan aset tetap hanya 37,5%. Kemudian liabilities-nya berapa? Sama ya, 62,5%, didanai oleh kewajiban lancarnya sebanyak 43,8%. Benar nggak 43,8%? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, ya ini sih salah satu cara kita untuk menganalisis laporan keuangan, ya. Jadi kita bisa menggunakan analisis common size maupun common size vertikal maupun horizontal. Ini salah satu bentuk menganalisis laporan keuangan dengan metode common size vertikal. Oke. Nah, ini untuk laba ruginya sama ya. Jadi untuk persentasenya langsung per tahun kita hitung akun dalam laba rugi berapa dibagi total penjualannya. Itu kan ini untuk pendapatan bersih 1.000 ya. Kemudian untuk totalnya 1.700. Nah, ini bentuknya sama. Jadi langsung dipresentasikan untuk laporan per tahunnya. Itu adalah vertikal. Oke. Saya tidak menampilkan yang horizontal ya, teman. Oh iya, yang horizontal. Coba nanti kalian cari bentuk analisis common size menggunakan yang horizontalnya. Ini kan vertikal ya. Paham nggak? Iya, Bu. Nah, nanti kalian cari yang format contoh analisis common size horizontalnya. Oke, silakan. Laporan keuangan bebas. Oke. Nah, kemudian selain kita menganalisis laporan keuangan dengan analisis common size, kita juga bisa menggunakan dengan analisa rasio. Nah, oke. Kalian pasti pernah dapat nih mata kuliah menganalisis rasio keuangan. Pernah ya? Udah pernah dapat ya? Nah, kalau dengan analisis rasio ini, analisis dengan cara membandingkan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akunnya. Nah, biasanya untuk analisa rasio keuangan itu terbagi 5 kelompok. Ada rasio likuiditas, kemudian rasio pengelolaan aset, kemudian rasio pengelolaan utang, terus ada rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Ada yang tahu nggak rasio likuiditas ini untuk mengetahui apa? Yuk, silakan. Ada yang tahu nggak rasio likuiditas untuk apa? Ana mana? Nak? Iya, Bu. Rasio likuiditas untuk mengetahui apa, Nak? Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditas perusahaan. Apa likuiditas apa? Perusahaan. Likuiditas itu apa?
Utang, Hmm? utang-utang, Bu. Oke ya. Atau utang rasio di sini ya. Ya, untuk likuiditas di sini kita bisa menggunakan current ratio, quick ratio, cash ratio. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi ada 3 ya untuk rasio likuiditas. Current ratio, di sini rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya itu current ratio dibagi current liability. Nah, terus ada quick ratio, ini lebih dekat dalam mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas lancarnya. Rumusnya current ratio dikurangi dengan inventaris plus current liabilities. Nah, kemudian ada cash ratio. Nah, kalau cash ratio ini untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat rasio kas dan setara kas. Jadi, cash ratio itu kas plus current liabilities. Kemudian ada rasio pengelolaan aset, management ratio. Ini tadi dari receivable turnover ratio, average collection period, kemudian ada inventory turnover ratio. Nah, ini rumus-rumusnya. Ya. Banyak ya untuk manajemen sendiri. Terus ada rasio debt management ratio. Nah, ada rasio utang atau leverage ratio. Kemudian ada solvency ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga. Nah, ini ada debt ratio-nya, DER-nya, ini rumus-rumusnya. Ini biasanya untuk rasio-rasio keuangan ini kebanyakan untuk skripsi ya, misalkan pengukuran untuk mengetahui berapa sih kemampuan perusahaan dalam membayar hutang terhadap ekuitas perusahaannya. Kita bisa menggunakan rumus DER atau debt to equity ratio. Total utang dibagi total equity. Ini dia. Nah, ini kemudian ada solvent ratio. Kemudian ada profitabilitas. Nah, kalau profitabilitas ini untuk menghasilkan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kita bisa lihat menggunakan rasio gross profit margin, kemudian ada operating margin. Nah, ini rumus-rumusnya. Terus ada net profit margin, return on equity, return on asset. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum, Bu. Paling nanti dibaca-baca lagi. Itu ya. Jadi intinya setelah kita mengetahui mengenai laporan keuangan, terus intinya sih kita sudah paham nih apa sih isi dari laporan keuangan ya. Tadi kan sudah jelas laporan posisi keuangan itu seperti apa, laporan laba ruginya, laporan perubahan ekuitasnya, laporan arus kasnya. Kemudian setelah kita mengetahui bentuk laporan keuangan, nah gimana sih caranya kita menganalisis laporan keuangan ya? Kita bisa menggunakan tadi analisis common size, ada vertikal sama horizontal. Terus atau kita menggunakan istilahnya itu analisa rasio. Nah, untuk analisa rasio itu banyak ya, tadi ada rasio likuiditas ya, lebih ke kewajiban atau utang. Kemudian profitabilitas, dia lebih ke untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungannya. Terus ada lagi pengolahan utangnya, terus nilai pasarnya. Nah, itu adalah analisis laporan arus kas. Itu cara kita sederhana ketika kita ingin mengetahui bagaimana laporan keuangan suatu perusahaan. Bisa kita menggunakan menganalisis dengan rasio keuangannya atau juga dengan analisis common size-nya. Oke? Ada yang mau ditanyain? Ya. Di buku yang saya karangan, terserah sih kamu mau pakai buku apa, tapi untuk rumus-rumus untuk analisis rasio itu ada lebih lengkap kalau misal di buku. Oke, tugas dari saya tadi tolong kamu cari yang common size, analisis common size dengan horizontal ya, kayak gimana bentuknya. Kemudian
setelah kamu dapat laporan keuangan suatu perusahaan, kalian silakan hitung atau menganalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangannya. Ya, rasio likuiditas, rasio, oke, hitung yang nomor 1 dan 4 aja deh. Rasio likuiditas sama rasio profitabilitasnya aja. Paham? Ingat ya, lengkap ya, rasio likuiditas itu kan ada current ratio, quick ratio, sama cash ratio, cari itu. Terus untuk profitabilitas, ya untuk profitabilitas itu terdiri dari gross profit margin, operating margin, terus ada net profit margin, terus ada return on equity, return on asset. Silakan, 2 poin aja. Oke, paham? Iya, Bu. Oke. Jadi nggak dihitung common size horizontalnya, Bu? Kalau common size yang horizontal, tampilnya aja bentuknya kayak gimana. Oh ya. Tapi boleh juga sih, tapi bentuk hitungannya ya. Ngerti nggak maksud saya? Ya, Kalau tetap. pakai soal yang ini boleh, Bu. Maksudnya buat bahan pembanding aja. Oh, oke. Silakan Tadi pakai yang ini aja deh. Ya, pakai yang ini. Tapi cuma format aja ya, dibedain ya. Kan beda kan vertikal sama horizontal ya. Yang ini nih laporan ini. Ini kan 2014-2013 ya, PT XYZ. Oke. Yang horizontalnya kayak gimana nih? Ya. Iya, Bu. Tadi yang pakai rasio likuiditas aja ya, Bu? Likuiditas sama profit. Profit. Pakai laporan yang mana, Bu? Laporan bebas atau laporan ini juga? Profit. Ini lengkap. Ini kayaknya nggak lengkap deh. Ini kurang lengkap ya laporannya kalau ini sepertinya. Coba cari laporan keuangan yang TBK aja, yang lengkap laporan keuangannya supaya kalian bisa menganalisis profitabilitasnya sama likuiditasnya. Ya. Kalau nggak pakai laporan yang tugas pertama aja Oh ya, Bu? iya, boleh, silakan. Yang penting lengkap, jadi kalian bisa menganalisisnya. Kalau misalnya nggak lengkap kan bingung juga menganalisisnya, kok nggak ada gitu kan. Ya, contoh kayak current ratio gitu kan. Kalau misalnya akun tidak diketahui, kan bingung juga. Ya, cari laporan keuangan yang lengkap yang kalian bisa analisis untuk rasio likuiditas sama rasio profitabilitasnya. Oke? Oke, Bu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, cukup ya untuk hari ini. Biasa tugas dikumpulin hari Rabu ya, jam 5 sore. Iya, Bu. Buat tambahan nilai kalian lah ya. Oke, untuk hari ini yang masuk, bentar, saya absen dulu. Untuk perkeluaran PKUB, selama ini lancar nggak kalian untuk nilai gitu? Lancar sih, Bu. Lancar ya. Oke. Untuk absensi, Ana Cantika mana? Ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Anggi? Hadir, Bu. Anissa udah nggak ada ya. Uswatul Hasanah? Hadir, Bu. Iin? Hadir, Bu. Kartika? Hadir, Bu. Nur Hikmah? Hadir, Bu. Ada. Ini cewek semua ya, Regina? Hadir, Bu. Risti, mana Risti? Hadir, Bu. Rumiati?
Hadir, Bu. Umi Hafildah, Hadir, Bu. Widya Ningsih. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya untuk pertemuan hari ini. Oke, tugas cukup ya, tidak ada yang mau ditanya lagi, cukup jelas untuk tugasnya. Oke, kalau tidak ada, untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.